saya kalau di posisi Ibu Vanessa sedang hamil tua, tiba-tiba dibawa kantor polisi gitu. Tengah malam, memang boleh diberikan wewenang untuk menangkap. Ayo polisi juga kalau bisa mempertimbangkan kembali keadaan daripada klien kami. Jadi pertanyaan buat kami, mana yang benar gitu? Di rumah atau di kantor polisi? Padahal handphone itu menurut kedua saksi tidak ditemukan komunikasi antara klien kami, Ibu Vanessa Angel, dengan Bapak Haji Abdul Malik SHMH, pengacara yang diduga memberikan obat Xanax kepada klien kami pada saat kasus di Surabaya gitu. Nah, untuk saksi yang Pak Budi Nugroho juga mengatakan dia bersama dengan 7 orang, tapi Pak Sunardi sebagai saksi pertama mengatakan 6 orang. Kami juga agak nggak yakin dengan keterangan kedua saksi ini. Makanya kami sangat menunggu keterangan dari saksi fakta, yaitu suami dari Ibu Vanessa Angel juga Ibu Cynthia sebagai salah satu saksi yang di BAP oleh kepolisian, untuk didengarkan kesaksiannya mungkin 2 minggu lagi. Karena minggu depan adalah keterangan saksi dari penuntut umum. Ada saksi penangkap 1 dari Polres Jakarta Barat, ada juga 1 dari security yang berada di rumah kediaman klien kami, Ibu Vanessa, juga 3 orang lagi kemungkinan dari penuntut umum juga gitu. Jadi totalnya ada 5 orang untuk minggu depan. Tadi saya men-challenge salah satu saksi karena tidak ada di surat perintah penangkapan, tapi dalam BAP-nya, dalam sumpah mengatakan beliau menangkap klien kami gitu. Ya, kami mengembalikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk melihat kebenaran material daripada persidangan ini. Yang kedua, kami juga masih bertanya-tanya apakah benar penuntut umum akan menghadirkan saksi pengacara yang diduga memberikan obat Xanax minggu depan, karena tadi dari penuntut umum mengatakan akan menghadirkan beliau. Kami menunggu kedatangan beliau karena 5 butir daripada obat Xanax itu klien kami mengatakan diterima dari pengacaranya di Surabaya. Setahu kami, karena kita negara hukum ya, menjunjung tinggi hak asasi manusia, ya saya kalau di posisi Ibu Vanessa sedang hamil tua, tiba-tiba dibawa kantor polisi gitu, tengah malam. Bukan untuk mengungkapkan bahwa itu tidak boleh, tapi ayo dong, selain memang boleh diberikan wewenang untuk menangkap, ayo polisi juga kalau bisa mempertimbangkan kembali keadaan daripada klien kami pada saat itu. Karena itu kan curhatan daripada klien kami, ditangkap pada saat sedang hamil 6 bulan gitu. Ini kan 3 bulan lagi sudah mau kelahiran. Kalau misalnya pada saat itu akibat kecemasan yang klien kami rasakan berakibat kepada anak, kemudian terganggu kelahirannya, apakah polisi mau bertanggung jawab? Nah, tolong untuk dalam kasus ini klien kami juga diberikan kesempatan untuk tidak hanya sebagai seseorang yang taat hukum, tapi juga sebagai seorang ibu. Karena klien kami sangat sedih kemarin, tiba-tiba akun Instagramnya juga di-report oleh seorang yang tidak bertanggung jawab, padahal kami duga pemberitaannya juga tidak seimbang gitu terhadap klien kami. Nggak adil lah. Makanya kami minta proses ini kalau bisa berjalan seimbang, baik dari sisi dakwaan maupun dari pembelaan kami. Kami yakin. Mengapa? Karena klien kami memiliki 15 butir itu berdasarkan resep. 15 butir. 5 butir lagi dari pengacaranya di Surabaya. Nah, dua saksi itu mengetahui betul bagaimana kondisi psikis daripada klien kami, sehingga kami akan berbicara pada saat persidangan. Untuk saat ini kami tidak bisa bicara banyak karena kami masih menunggu kesaksian dari penuntut umum. Ya, mengenai itu kami harap Pak Abdul Malik datang ke persidangan. Ya, kita uji dalil masing-masing, apakah benar dia berikan 2 atau klien kami sebenarnya yang terima 5 gitu. Nanti kita lihat di persidangan. Mengenai 5 butir itu buktinya nanti kami akan berikan di persidangan. Tapi kalau misalnya Pak Abdul ingin membantu klien kami, tolonglah datang ke persidangan, karena dulu ya beliau juga pengacaranya, tolong bantu klien kami juga gitu, supaya
kebenaran material bisa diungkap dalam persidangan ini. Lagi kurang baik ya, kondisi psikisnya lagi kurang baik. Tapi kami berdoa klien kami selalu sehat supaya bisa mengikuti proses hukum secara tepat waktu dan juga optimis bahwa hasilnya akan dilihat lah nanti pada akhir persidangan. Sebenarnya tawaran untuk kerja syuting ada, tapi kami dari penasihat hukum selalu memberikan advice kepada klien kami untuk sementara tolong ditahan dulu untuk berkegiatan di luar, karena kita sudah dapat privilege gitu, keistimewaan dari kejaksaan juga dari kepolisian untuk jadi tahanan kota termasuk oleh pengadilan. Jadi untuk sementara dari Instagram, tapi karena Instagramnya juga dalam keadaan nonaktif, ya klien kami sangat sedih. Baik. Perekonomian mereka sedang menurun sekarang. Betul. Mengenai perekonomian sedang menurun, mungkin iya. Tolong tanyakan kepada klien kami sendiri. Tapi kami percaya bahwa walaupun begitu, klien kami akan tetap mengikuti proses ini secara benar dan taat hukum. Kalau dari BAP yang saya baca, tinggal di Surabaya ya. Makanya saya harap beliau datang ke Jakarta untuk hadir persidangan sebagai saksi. Tanggal 14 minggu depan agendanya masih saksi dari penuntut umum. Ada 5 orang, salah satunya Pak Abdul Malik. Ya, kami harap beliau datang gitu. Kami harap beliau datang. Kalau beliau mengatakan bahwa beliau sudah BAP di kepolisian dalam sumpah, yang kami tahu bahwa saksi itu selain memang bisa di BAP dalam sumpah, tapi saksi harus didengar di persidangan. Karena dia yang melihat, mengalami, dan melakukan sendiri gitu. Jadi kalau misalnya hanya di BAP tanpa di persidangan, fakta hukumnya nanti hilang gitu. Kami ingin supaya beliau datang, bukan demi membantu klien kami, tapi supaya klien kami dan juga majelis dan juga penuntut umum bisa melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kan sebenarnya pasal 62 Undang-Undang Psikotropika ini berbunyi barang siapa secara melawan hak. Nah, secara melawan hak ini kan harus clear. Nanti kita tunggu di persidangan Pak Abdul Malik lah, kita tunggu.